Halo teman-teman, kembali lagi di Insight Tekno. Pernahkah kalian merasa harga beberapa barang melonjak tinggi tanpa alasan yang jelas? Faktanya, ini bukan sekadar kebetulan. Baru-baru ini, Cina menjadi salah satu faktor utama di balik kenaikan harga beberapa barang, terutama barang yang terkait dengan teknologi. Sebagai negara penguasa manufaktur dunia, Cina memegang peran besar dalam rantai pasokan global. Namun, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Cina akhir-akhir ini memengaruhi pasar secara signifikan. Misalnya, kebijakan pengurangan ekspor bahan mentah penting seperti logam tanah jarang. Logam ini merupakan komponen krusial untuk membuat berbagai teknologi canggih, seperti smartphone, kendaraan listrik, hingga peralatan militer. Mengapa Cina melakukan ini? Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Mereka ingin memproduksi barang jadi daripada hanya mengekspor bahan mentah. Sayangnya, kebijakan ini membuat harga bahan mentah melonjak di pasar global. Beberapa perusahaan harus mengalihkan produksi ke negara lain atau membayar harga lebih mahal untuk bahan baku. Akibatnya, konsumen akhirnya yang harus menanggung biaya lebih besar. Harga barang yang semakin mahal ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara berkembang yang bergantung pada impor. Produk yang dulu terjangkau kini menjadi barang mewah bagi sebagian masyarakat. Dalam konteks ini, negara-negara dengan cadangan bahan baku yang melimpah dapat memanfaatkan situasi dengan menjadi pemain baru di pasar global. Namun, hal ini memerlukan waktu, investasi besar, dan kebijakan yang tepat untuk benar-benar bersaing dengan dominasi Cina. Menjadi pertanyaan besar, bagaimana cara negara-negara lain menghadapi ketergantungan ini? Apakah mereka akan mencoba mengurangi ketergantungan pada Cina dengan mengembangkan sektor industri lokal mereka, atau memilih strategi kolaborasi untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke bahan baku tersebut? Sementara itu, konsumen juga memiliki peran penting. Dengan memilih produk lokal atau mencari alternatif dari negara lain, kita bisa mengurangi dampak lonjakan harga ini. Namun, langkah-langkah ini membutuhkan edukasi dan perubahan mindset di kalangan masyarakat. Pada akhirnya, situasi ini membuka peluang untuk diskusi global tentang keadilan ekonomi, monopoli bahan baku, dan pentingnya diversifikasi rantai pasok. Akankah dunia berhasil menciptakan ketahanan ekonomi di tengah dominasi Cina? Dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor teknologi. Bahan-bahan lain seperti semikonduktor juga terdampak. Kekurangan semikonduktor yang sudah terjadi sejak pandemi semakin parah dengan pembatasan ekspor dari Cina. Hal ini menyebabkan harga perangkat seperti laptop, smartphone, dan bahkan mobil meningkat drastis. Selain itu, perubahan kebijakan di sektor energi Cina juga memainkan peran penting. Ketergantungan mereka pada energi hijau menciptakan tantangan baru dalam memenuhi kebutuhan listrik industri. Pembatasan ini berdampak langsung pada produksi dan pasokan barang teknologi ke seluruh dunia. Namun, ada sisi positifnya. Situasi ini mendorong negara lain untuk lebih mandiri dalam produksi teknologi. Beberapa negara, termasuk Indonesia, mulai mengembangkan fasilitas produksi mereka sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada Cina. Ini bisa menjadi peluang besar untuk memajukan teknologi dalam negeri. Tapi, apakah langkah ini cukup untuk mengatasi lonjakan harga barang teknologi? Atau akankah kita terus terjebak dalam dinamika harga yang fluktuatif akibat kebijakan global? Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi seputar teknologi, informasi, dan sains terbaru dari Insight Tekno. Sampai jumpa di video berikutnya.